Oke guys, welcome back to AVL Podcast. Jadi sekarang gue udah sama narasumber yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama ada Mas Nabil. Halo Mas. Halo welcome. semuanya. Yang kedua ada Bro Bonar Abraham. Yuhu. Welcome to AVL Podcast. AVL Podcast ini adalah sebuah forum podcast yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi soal AVL ya, atau soal audio, visual, dan lighting. Yang dimana saat ini kita membicarakan soal audio yang experience-nya mereka udah nggak perlu diragukan lagi, iya nggak sih? Gitu ya? Lumayan lah. Sudah. Loh. Ya sebutkan saja ya, konser-konser besar di Asia Tenggara nih, di Kaohsiung. Di Kaohsiung itu mereka berangkat nih untuk ngurusin Coldplay, terus di Melbourne ya? Itu lebih ke kita ngurusin ini Apa itu? pawang hujan. Enggak juga dong, ngurusin tower-tower konsernya gitu ya. Ya, konser-konser Coldplay, Bruno Mars yang kemarin di Jizz, lalu Blackpink ya. Ya di Filipina. Ya, di Philippines mereka berangkat juga loh. So, buat Bro Nabil nih, pertama kali tahu nih, oke, Destiny gue di audio nih. Itu ceritanya gimana? Berawal dari main musik sih. Oh, musisi. Oke. Awalnya musisi. Oke. Musisi gagal sebenarnya sih. Dulu main apa nih? Dulu keyboard. Oh, dulu keyboard. Lu main keyboard dulu? Ya lumayan lah. Tahu gua. Kuncinya tahu ya, putih semua gitu Semua. ya? Oh, siap. Pernah main keyboard band gede lo gua. Apa itu? Hah? Namanya band gede. Apa itu? Bandnya gede. Namanya band gede. Bandnya gede. Siap. Nama bandnya gede. Nama bandnya gede. Siap. Band gede. Siap. Apa? Tapi apa ya? Emang jiwanya sih nggak suka di atas panggung sih. Jiwanya nggak, jadi pengennya memang orang di depan panggung ya? Depan panggung ya. Iya. Apa? Lebih kayak dulu sebelumnya juga ngurusin recording, lebih tertarik ke dunia di situnya lah, produksiannya lah. Oke, lebih tertarik di produksi. Nah, Itu gitu. kira-kira berapa puluh tahun yang lalu tuh? Tahun berapa ya? Menandakan Mulai umur rekaman tuh 96 kali ya. 96. Nah. Awal mula jatuh cinta di audio. Masih analog dong berarti. Nggak ada DAW kan? Pertama-tama komputer tuh ada tuh, jadi rekaman pakai komputer, Oke. pakai mini jack. Nggak pakai sound card dulu. Jadi mini jack, jadi suaranya tuh suara listrik ngebrem, humming tuh semua masuk tuh. Ya kan awal dulu komputer sampai sekarang mungkin kalau kita beli motherboard itu kan ada colokan ini kan Iya, mikrofon sama mikrofon, colokan headphone ya. headphone Oh, ya. ke situ awalnya. Gitu Siap, dulu. siap. Terus apa? Bikin waktu pertama kali juga ketemu distorsi tuh bukan gak sengaja juga. Jadi kayak punya bokap tuh ada amplifier kecil gitu buat toa kan. Buat Oke. kalau orang jualan di pasar tuh ada bisa amplifier kecil. Canggih Iya. juga jualan di pasar pakai. Keren. Jadi nyolok gitar akustik nah. Nyolok gitar akustik tuh fullnya kan gak sengaja kencengan kan. Jadi distorsi ke rekamnya. Jadi berasa keren. Padahal salah itu. Luar biasa. Ya, awal mula Fast juga ditemukannya kayak gitu Kayak tuh gitu juga sebenarnya. ya? Iya. Gitu udah habis itu pas ke Jakarta ngeband. Ya itu tadi musisi gagal. Tapi emang jiwanya lebih suka produksian, udah. Akhirnya lebih baik di situ. di Akhirnya sekarang pasang layar. hampir di semua band gede di Indonesia nggak ada yang nggak minta Mas Nabil jadi ini. jangan pakai Nabil jangan. Katanya gitu. Enggak lah justru banyak orang yang ngomong Nabil sibuk gitu mulu. Lebih ke sekarang. sok sibuk aja sih, Mas. Wes. Dan hari ini honor banget ya bisa datang ke sini sama Bro Bonar juga, luar biasa banget loh meluangkan waktunya. Makasih, Mas. Padahal sebelum ini udah meeting sama salah satu band legend juga loh ini. Keren Masih banget. ada, belum legend belum. Legend udah mati tuh, Mas. Bener. Oke, kalau Bro Bonar gimana Bro? Awalnya musik juga kayaknya ya? Iya, masih sampai sekarang jadi musisi. Oh iya benar. Em, Tadi sebelum ini ada yang minta foto by the way sama Mas Nabil. Terus Oh, iya? baru ada yang minta foto. Ada ya? Langsung. Mas, saya mah sama soundman-nya aja nggak suka sama artisnya gitu. Lumayan Canggih lah. ya, boleh juga lu ya. Duitin. Iya, Keren. Nah, kalau Bro Bonar tadi ada yang kusak-kusak sama gua. Ada artis siapa? Artis siapa itu? Itu pemainnya ini Glenn. Oh iya, betul. Keren. Iya. Ya, awal gua ngeband dulu. Ya sebenarnya mulai dari gereja semuanya sih ya. Oh, gereja. Gua start dari gereja. Terus ya kalau gereja kecil kan rata-rata gitu kurang orang ya. Kurang orang. Terus ya udah. Kebenaran gua kecemplung nggak sengaja. Ya karena memang kebenaran gua orangnya juga aktif. Mencari tahu. Ya Tapi kecemplung begitu bukan aja. ADHD kan ya? Bukan. ya? Oke, sorry. Kecemplung begitu Iya. aja, kecemplung begitu dari mulai setup gereja dengan mungkin nggak tahu kalau yang sekarang masih tahu ya masih ngeh. Zaman dulu ada yang disebut powered mixer. Oh iya. Jadi mixer
ada built-in powernya. Jadi kira-kira sekitar kalau audio itu sekitar 4 sampai 6 U tingginya, 6 channel dengan 2 speaker. Berawal dari situ gua. Bukan model konsol ya, tapi kan Bukan model kayak kotak, rak gitu kan. Iya, kotak gitu. Terus ada 6 input, ada aux, ada efek, lengkap lah. Ya awal setting gituan, karena gerejanya punya itu doang. Sempet nggak nyala karena gua salah colok. Biasalah, learning by doing ya. Sampai akhirnya berkembang, berjalan bersamaan ya. Gua main musik, terus recording, karena memang teknologi hawanya ke sana gitu ya. Gue inget banget pertama kali gue tuh beli M Audio di Menodia. M Audio PCI card, inputnya masih pakai 2496. Inputnya masih pakai RCA itu. Gue yakin masih ada kalau gue cari di rumah barangnya. Yakin gue pasti, karena gue simpen. Kalau di gudang gue kayaknya masih ada juga deh. Masih ada. Endorse gitu. Waduh. Terus gue pakai itu rekaman, terus ya gereja berkembang. Terus gue mulai start doing sistem yang lebih kompleks. Terus ya mulai belajar, ya akhirnya menuju ke sampai hari ini gitu. Oke. Gue langsung jump aja ya, langsung ke jadi sistem engineer-nya di Coldplay nih. Saya tukang speaker sebenarnya. Oh. Lebih ke tukang speaker. Nah, kok bisa involve ke sana itu ceritanya gimana? Tanya bosnya dulu nih. Bukan sebenarnya kita bukan sistem engineer-nya, kita penyedia barang. Oke. Gue itu penyedia barang, kebenaran karena gue berteman sama salah satu dari timnya Coldplay, terus lalu Teman artis berarti ya ini. terus lalu ya ada kesempatannya, terus ya diajak, sesimpel itu aja sih. Itu berarti barangnya dari Indonesia dikirimin ke beberapa negara gitu, dikargoin gitu. Dibawa sama kitanya. Jadi mereka beres main, kita bongkar, pasang, jalan lagi. Speaker segede itu? Iya. Masuk backpack? Masuk pesawat. Masuk backpack? Lu nggak tahu? Jadi Masuk backpack, makanya gampang. Gue pikir kayak Ant-Man gitu dilemparin. Iya, masuk jadi ya gitu. Jadi kita nge-prep semua, kayak sistem kita prep dari sini. Jadi gimana caranya? Berdiri tuh dalam 2 jam udah berdiri semuanya. 2 jam. Berapa kemarin rekor? 1:45 ya? 2:15 atau 1:45 gitu lah. Itu rekor tercepat bongkaran. Nah, biasanya kalau satu lokasi itu ya, misalnya kayak kita ngomong yang kemarin main di Kosyung ya, si Coldplay ya. Kalau nggak salah sempet kan ke sana. Itu sistemnya ditentukan oleh si... Iya, request by band semuanya. Oh, request by band semua. Jadi placementnya itu mereka udah kayak simulasiin sendiri gitu. Ya mereka cuma request sekian. Ya sudah, kita bawakan. Oke, jadi memang ngikutin si Raiders artis. Iya, dalamnya apa kita nggak ada yang tahu juga. Oke. So jadi memang cuman ya The Riders ini ya udah. Kalau Bruno Mars kemarin di JIS. Nah, kebetulan waktu momen Bruno Mars itu saya juga ngurusin ininya. Pas kebetulan kita juga lagi ada event lah. Jadi saya ke Bea Cukai yang di bandara ngurusin ininya kan. Ngeluarin barang tapi harus dibalikin lagi kan, itu harus lewat satu gudang, lupa namanya apa gitu. Oh, Port to port ya? Nggak ngerti gue. Iya, ada barangnya mereka satu, kali ya. ya. Barangnya Bruno Mars, dia kan kalau nggak salah bawa mixer sendiri kan. Iya. Semua bawa sendiri. Nah, itu kan saya lihat di waktu konser itu kan wah ngejerenteng banget itu. Kalau nggak salah berapa ya? 20 kan 20 kiri ya? Lebih ya? Nggak inget gue, kayaknya Lupa. mungkin ya. Ya sekitar segitu mungkin kali ya. Nah, itu berarti kan masa dari merekanya? Enggak, kalau yang di Jakarta rata-rata itu hasil diskusi dengan tim. Oke. Dengan tim. Jadi kita selalu berdiskusi what is the best possible buat acara dan jenis musiknya. Oke. Jadi nggak pernah sama. Tapi ada timnya mereka involved juga kan? Pasti once kita sudah tentukan sistemnya mau seperti apa, lalu akan didiskusikan kepada timnya mereka. Apakah mereka terima atau mereka mau revisi atau gimana. Oke. Kalau buat Mas Nabil nih, biasa kan ada jalan sama beberapa artis lah ya di Indonesia gitu. Yang kemarin sempat podcastnya mencuat di mana-mana yang ngomong ada band playback pakai YouTube ya. Nggak usah disebut. Nah, biasanya kalau sama artis itu kan udah punya sistem nih.
masing-masing kan waktu datang kan sama artis nih biasanya. Nah, begitu datang ke sana, yang dilakuin apa duluan, Mas? Preference-nya? Kalau kita misalkan band rata-rata yang kebetulan aku urusin kan nggak bawa mixer sendiri kan. Oh, Ada iya. beberapa doang Iya. gitu. Jadi datang, tapi sebelumnya tuh udah komunikasi dulu. Komunikasi sama vendornya? vendor. Oke. Udah komunikasi kebutuhan kita apa sesuai riders kita udah aman semua. Hmm. Kalau bisa kita kirim show file dulu. Jadi mereka yang Oh, mereka yang ngeload. load atau enggak kita load sendiri. Oke. Nah, tapi udah kita ke sana nyampe pertama kali yang kita lakukan adalah nge-preps, misalnya orang monitor nge-preps mixernya dia sendiri, FOH nge-preps FOH sendiri, atau kalau misalkan FOH-nya lumayan jauh, aku nge-preps drum dulu, bantuin masang mic drum apa baru ke FOH. Oke, karena fondasinya di drum biasanya ya. Lebih banyak barangnya, jadi biar Oke. cepat aja gitu. Oke. Jadi kalau ada yang bantuin masang drum lebih cepat, Hmm. soundcheck lebih cepat, beres juga kan. Ya. Nah, kita masangin ke FOH, ngecek file kita. Oh, udah aman semua, baru kita mungkin yang biasa aku lakukan adalah nge-playback musik yang aku hafal. Frekuensinya. Musiknya yang aku hafal nih Oke. tonalnya begini, Oh, harusnya iya, begini iya, begini iya, begini. iya, gitu. iya. Kalau ada yang rada aneh-aneh, paling aku ngebenerinnya di mixer sendiri sih. Nggak yang sampai ke sistemnya mereka, nggak. Pernah dapat yang jelek banget nggak? Sering. Iya, sekarang sih alhamdulillah lumayan jauh berkurang lah daripada dulu banget gitu. Sekarang udah oke-oke. Nah, kalau dulu challenge-nya gimana tuh? Kalau misalnya di playback aja musiknya udah ngeprek gitu. Sebenarnya enggak ya. Kalau di daerah, misalnya zaman dulu perbedaan antara kota besar sama kota satelit ya. Ah. Perbedaannya karena limited Unit juga sih, limited barang. ya, limited spek barangnya dan limited knowledge. Hmm. Jadi pasti ada perbedaan, sudah pasti. Sampai sekarang? Sekarang sudah enggak. Sudah Sekarang lumayan sudah jauh jauh lebih better lah. merata. Ya, ya. Sekarang jauh lebih merata. Cuman kalau dulu signifikan. Jadi udah pasti dia agak sedikit pusing kadang-kadang, misalkan kayak bunyi subnya tiba-tiba nggak selayaknya bunyi sub. Gitu lah. Saya pikir waktu itu terjadi, gue pikir langsung sholat gitu di FOH langsung. Apa maksudnya ya kita sih nyari solusi yang terbaik sih. Maksudnya Ah. gimana tetap berjalan gitu. Dan tetap tenang tapi gimana cara pokoknya ini tetap berjalan gitu. Kecuali bener-bener yang Hancur banget. hancur banget misalnya kayak mixernya mati atau apa gitu kan kadang-kadang nggak bisa dijalankan gitu kan. Ya udah. Itu Berarti ini minta ganti atau atau ganti gimana? atau apa. Oke. So, tingkat ya. Jadi di Indonesia sekarang itu udah merata banget untuk apa namanya distribusi barang-barangnya, misalnya main di cabang gitu-gitu. Ya. Kejadian kalau dari sisi bro, kejadian paling lucu apa nih? Misalnya nih lagi nerima Raiders, selain perang-perangan harga sih emang ya. Ini perang-perangan harga sama tim yang lain. Misalnya ada yang minta aneh-aneh nggak sih? Biasa kayak gitu. Aneh mungkin enggak, cuman kadang-kadang kalau spesifik ya, kalau opini gue gini, kalau gue sebagai engineer, kalau gue udah minta barang yang sangat spesifik, Oke. mungkin gue akan taruh di riders, pasti, karena itu one of A-list lah, nomor satu. Salah satunya yang Outboard yang spesifik lah. Oh, oke. Keperluan-keperluan itu ya. Kalau yang kayak konsol kan itu banyak faktornya. Kita kadang-kadang bawa bisa, kalau sebagai band tour kadang-kadang mereka bisa bawa, kadang-kadang nggak bisa bawa. Jadi memang banyak faktor. Cuman kalau udah menuju spesifik, apabila di misalkan kita di negara itu atau ya kita katakan di Indonesia lah, siapa yang mau invest outboard banyak lagi? iya, Terus pasti. harganya udah nggak masuk akal. Ya kan, harganya udah masuk akal. Terus mungkin dipakai setahun cuma sekali atau 2 kali. Kira-kira. Iya, betul. Dari sisi bisnisnya terus mau apa? Ya baliknya lama. Iya, jadi kita bilang tidak ada. Kalau gua sebagai engineer begitu itu spesifik banget, mungkin gua akan bawa sendiri. Oke. Nah, kadang-kadang mereka suka kekeh minta. Nggak bisa, harus ada. Ya, ada engineer yang anak muda kadang-kadang jauh lebih open minded. Oke, kalau lu nggak punya, gue butuh cuma buat backup doang kok. Oke. Gue bawa, Ya, cuma gue butuh buat backup. Karena pernah kejadian, sampai di venue barang mereka rusak. Karena traveling, karena apa. Oke. Jadi mereka kadang ngomong, gue butuh buat backup. If you can help me to find, gue sangat appreciate. Tapi kalau nggak bisa, it's okay. Tapi ada juga yang kekeh minta ampun harus ada. Kalau nggak ada suruh beli gitu. Gue langsung bahas soal mixing aja ya.
Ini kan berdua biasa Bro Bonar ini engineer, pemain bass juga. Bro Nabil ini pemain keyboard, engineer, but mostly live. Ya, sama banyak nge-built-in pemain atau orang-orang production. PC-nya banyak di-built-in sama Bro Nabil. Oh iya. Sebenarnya dia toko komputer lagi. Toko komputer. Kadang-kadang tahu aja. Sampingan aja Itu. mixing. Tim tahu banget tuh ya. Sebenarnya Semua dia itu toko komputer. Mau Cuma Linux, kadang-kadang yang mau tahu. Macintosh, mau Hackintosh, apa aja lah udah. Dia Cheetos terakhir baru bikin. Benar. Cheetos dia baru Cheetos bikin. ya. Sampai Tom Apollo Square pun dong. bisa connect loh, luar Itu. biasa. Buset. Itu. Nah, ini kan preference mixing di ruangan sama preference mixing di live itu kan beda. Nah, kalau dari Bro Nabil duluan nih, di live itu biasanya apa duluan nih yang dilakukan misalnya untuk mixing? Ini maksudnya preference mixing di ruangan, live ruangan sama outdoor gitu. Apa gimana? Ya, sorry, mixing live, entah itu di ruangan atau di outdoor, atau yang di studio. Kalau buat mixing live itu sih lebih menantang karena kan lu disuruh memikirkan solusi buat kesalahan lu kan sangat sedikit kan. Ya, Kalau kita di studio kan waktunya lebih waktunya stop. lebih terserah kita. Nah, tapi hasilnya tuh bakal long term kan. Maksudnya lu hasil rekaman mixingan lu tuh bakal didengar puluhan tahun gitu. Ya, Iya kan? kecuali di remaster atau Ya, diapain gitu ya. Kalau kita live kan cuman sekarang nambah lah di handphone orang gitu. Atau di YouTube lah gitu. Tapi kan itu nggak bisa jadi patokan lah. Nah, tapi live itu menantang, sangat menantang. Masalahnya netizen itu mulutnya tajam, Mbak. Tajam. Iya, komentator bola jadi nggak bisa main bola tapi bisa komen kan. Ya. Nah, sound juga enak. Soundnya nggak enak gitu. Gila. Terus yang komen di YouTube ya, nonton dari handphone, rekaman handphone gitu. Bener. Dan itu sih wajar terjadi lah. Nah, maksudnya itu kalau aku sih lebih menantang itu adalah tadi bilang kita harus memikirkan solusinya, berpikir cepat lah. Ini kok suaranya begini ya, ini salahnya di mana ya? Itu harus sekian detik mikirin di situ juga. Benar. Itu sih maksudnya. Terus kalau live itu memikirkan banyak faktor. Kayak kita misalnya dalam ruangan, kita harus komunikasi loh sama artis kita, sama yang musisi kita di panggung gitu. Oh iya. Misalnya ini ruangannya kecil, boleh nggak usah pakai ampli? Boleh nggak pakai ini? Misalnya komunikasi kita tuh harus terjalin dengan baik dan benar gitu. Buat jadi kayak wah kalau gua drumnya segini kencang berarti kan di speaker gua kalau bisa ruangan kecil gua nggak perlu ngeluarin drum situ lah. Iya. Yang lain-lain jadi kayak balance semua gitu tuh sangat komunikasinya harus baik dan benar. Nah, ini di sekuler aja harus komunikasi ya. Ini banyak terjadi. Kalau yang saya ingat ya, Bro Bonar pasti tahu di gereja yang medium size itu banyak banget terjadi kayak gitu. Jadi sampai di akrilikin, cuman kan sebenarnya akrilik juga gak memberikan solusi kalau tiba-tiba bisa ngerem suara dari drum itu kan. Ya kalau mukulnya kayak kebo juga kenceng juga gitu. Bisa sih solusinya pakai Roland drum. Keren. Masuk. Langsung di ini ya, Pak Hendra sama Bowo tolong ya. Enggak. Maksudnya solusi itu bisa kita cari asalkan kita bisa komunikasi sama ego kita tuh Benar. turunin dulu sementara gitu. Ya. Ntar di outdoor boleh lah gede lagi. Nah, itu musisi-musisi tolong ya. Ini saran dari sound engineer nomor 1 di Indonesia. Wah, keren. Masuk. Kalau outdoor juga sama ya berarti ya? Outdoor beda. Outdoor tuh lebih apa ya? Ngedrive speaker gede banyak itu beda banget rasanya. Masa? Dikit-dikit lah. Jadi ada apa ya? Mixing di ribuan orang sama mixing di tempat kecil tuh beda banget. Oke. Deg-degannya beda. Deg-degannya oke. Apalagi yang datang juga banyak yang ini mungkin. Terus timingnya tuh adalah pada saat lagu opening pas ngeplay pertama itu kan deg-degannya di situ tuh. Karena kan kita kan juga jarang bunyi juga kan. Soundcheck tuh Oh iya. pokoknya apalagi festival sekarang gitu. Lu dikasih waktu buat ngeset sebelum main langsung menjereng gitu. Deg-degannya di situ tuh. Apalagi kalau di depan ribuan orang tuh rasa mixingnya tuh adrenalinnya beda banget lah. Apalagi ketemu speaker kayak kita ngomong mixing di arena, mixing stadion, mixing di lapangan terbuka biasa gitu. Beda banget. Beda banget. Ini gue punya satu pengalaman nih. Sebelum kita ke Bro Bonar ya. Satu pengalamannya gini. Gue waktu itu pernah Java Jazz. 2 tahun lalu kalau gak salah. Di Bass Stage ya. Yang di tempat makan. Oh ya. food court. Jazz Food Bass court, Stage. ya. Ya di food courtnya itu.
ada siapa lah artis main ya, gak usah disebut lah ya, sensitif ini. Saat main, gue ngerasa soundnya jelek. Tiba-tiba main, in between itu ada Teddy Aditya main. Gitu loh, Teddy. Yang megang Bro Nabil nih, yang main drum si Ray. Awal main kan, gue yakin itu gak soundcheck. Gue yakin. Karena bener-bener kayak ngelepas drum, dipasang apa segala macam gitu. Bener-bener waktunya dikit banget, terus tiba-tiba main berantakan asli. Dan kayaknya yang produksinya itu juga berantakan juga sih. Saya ngelihat dari penampakan speakernya, kok buluk banget ya speakernya gue gini. Tapi surprisingly waktunya kurang lebih 15 menit lah. Tiba-tiba rapi. Gue ngeliat sound engineer-nya Nabil bukan sih? Oh iya. Keren. Tapi lu bisa kayak waktu itu ya yang gue ngeliat ya. Kayak bisa tenang gitu. Biasa kan orang kan udah panik kan. Kayak udah pasti kayak gini. Dia kayak panik, didengerin dulu, dirasain dulu. Tiba-tiba ada yang disentuh gitu. Terus diem lagi gitu. Kalau orang dalam pressure yang kayak gitu. Tadi ngomong pressure-nya beda. Di depan ribuan orang. Ya yang nonton itu kan penuh ya waktu itu di food court kan gitu. Dan waktu itu gue masih inget memang prime hour gitu. Jadi memang orang lagi jam makan gitu. Penuh banget waktu itu food courtnya. Sama Niko kalau gak salah. Iya waktu itu di Java Jazz. Teddy Aditya. Kayak tenang gitu. Tapi gak lama ya udah beres itu lu cabut. Dia baca doa. Dia ngapa-ngapain, dia cuma gini baca doa. Enggak, jadi kebetulan dia pegang, tolong benerin ya. Iya. Terus dia gerak sendiri gitu kan ya. Nah, 15 menit kan, lama tuh. Itu dia punya ini kayak di film Fast and Furious itu punya eagle eye gitu. Jadi dicolokin ke flash disknya tiba-tiba AI-nya ada semua. Iya, baca aja. Dia cuma bilang doang bahwa itu apa ya? Ya gitu, dia baca. Emang bener-bener gak soundcheck. Sama sekali bener-bener datang tuh berapa menit sebelum main. Gue ngerti itu. Karena gue datang juga ada performer sebelumnya gue ada di sana. Udah. Ya itu maksudnya kaget kan belum dengar speaker sama sekali, belum apa. Tiba-tiba pas main itu filenya tuh file yang Teddy Aditya di mana gitu. Jadi gennya tuh semuanya merah gitu. Wah. Udah kecilin, ntar diem dulu nih. Di mana salahnya ya gue ya? Di mana salahnya ya? Oh pelan-pelan dulu. Oh di sini udah beres, aman. Cabut lagi itu kan karena tuh harus megang Tompi atau siapa gitu. Jadi cabut lagi ke panggung lain. Oh iya. Tapi udah aman sih ada yang nerusin sih namanya Andi. Dia yang bantuin pas dia ini juga dia bantuin. Oke. Gitu. Sebut merek boleh ya ini berarti ya? Merek apa? Jangan dong. Enggak. Bantuin tuh emang tim kita. Jadi mereka yang nerusin, namanya Andi, dia yang nerusin. Jadi aku cabut ke band lain. Iya. Tapi memang waktu itu berantakan banget loh. Berasa banget berantakan sekali. Tapi ya kurang lebih 15 menit langsung bisa beres. Itu nggak gampang loh. Pressure-nya, paniknya, terus abis itu kayak ininya. Kalau orang udah kegopoh-gopoh gitu kan udah pasti kayak nggak bisa tenang gitu loh. Tapi ini kayak tenang. Iya baca doa dia. Keren. Dia baca doa. Bro Bonar nih bro. Dapat file jelek nih. Yang dilakuin apa? Kalau lagi mixing nih. Filenya jelek atau filenya yang biasa aja lah. Kan mixing kan harus ya itu bisa didengerin sampai puluhan tahun kan. Ya suruh rekam ulang. Beres. Simple. Jelek tuh gak bisa diapain kan, rekam ulang. Wow. Kalau masih bisa gue akan ngomong, lu boleh rekam ulang gak? Oke. Kalau masih bisa. Kalau udah kejadian? Kalau dia bilang gak bisa ya nasib. Ya udah. Yang paling bisa hanya dimaksimalkan dari apa yang bisa kita maksimalkan. Okay. Berarti yang duluan dilakuin biasanya apa sih? Kalau lagi mixing drum duluan dia? Gue orangnya drum duluan. Karena menurut gue channel paling banyak. Terus paling susah ya. Karena kalau di studio gitu ya buat kebutuhan digital release gitu. Menurut gue drum kan salah satu balance yang akan kedengeran terus ya. Begitu drumsnya enak, yang lain biasanya ngikutin sih. Kayak bass, tergantung lagu. Ada yang bassnya bunyinya bakal detail, ada yang cuma mungkin rendah doang, ada yang jadi nggak gitu spesifik lah. Kalau drum, it's more spesifik karena tom-tomnya jelek, mungkin bunyinya, snare yang nggak rata pukulnya, terus bocoran di mana-mana. Jadi banyak banget treatment yang perlu dikerjain dibanding yang lain. Kalau vokal dibuka fals ya udah suruh ulangin gitu kan, lebih gampang gitu. Kalau drum kan nggak bisa. Auto tune. Kalau selamat silakan gitu kan. BTW Gitu. kalau live pernah pakai auto tune nggak? Sering. Oh sering. Karena banyak yang fals ya. Lebih ada beberapa part emang butuhnya emang kayak contoh kayak si Justin Bieber. Travis Scott. Ya kayak gitu-gitulah. Emang kebutuhan. Oke. Beberapa Jadi part part of lagu. the Ya.
efeknya dia, bukan karena Oh gitu. Bukan karena dia malas nyanyi terus nggak nyampe akhirnya di auto tune gitu. Enggak sih, bukan. nggak keburu juga kalau di live. Nggak, not that expert ternyata plug-innya. Bener, boleh coba. Oke. Jadi nyanyi one semitone down, terus paksa pakai auto tune, nggak selamat. Ya nggak selamat. Kalau itu semuanya ya. Nggak selamat. Jadi memang alat itu membantu dari yang sudah baik. Oke, menyempurnakan. Betul. dari Ya yang kan sudah kalau baik. pitch 1/4 sekian kan ya sudah lah ya dalam live ya, it's okay normal. Jadi dia yang tarikin. Tapi kalau udah satu semitone bahkan satu nada gitu, Meleset ke note lain dia. udah pasti geser ke bawah gitu. Nggak bakal survive juga. Gitu. Iya. Jadi memang pemakaian plugin autotune sendiri bukan karena gara-gara dia pinter dia bisa naikin kita supaya nggak fales gitu, enggak sih kayaknya. Nice. Nah, Kebayang nggak sih, ruang meeting, aula, atau event space kamu bisa jadi pusat perhatian. Bukan cuma tampil keren, tapi juga fungsional dan canggih. Kalau iya, kenalan dulu yuk sama kami, CSA. Kami sistem integrator, sistem audio visual, dan lighting yang bisa bantu bikin berbagai jenis ruang jadi lebih hidup. Mulai dari ruang ibadah, kantor, aula, sampai panggung event. Semua bisa kita handle dari awal sampai beres. Instalasi, sistem nyala dengan mulus. Semua kami kerjain bareng tim profesional yang udah terbiasa sama berbagai tantangan. Teknologi terbaru, tentu. Proyek yang kompleks, justru itu yang bikin kami semangat. Intinya, kami bantu bikin ruang atau acara yang bukan cuma jalan, tapi juga ninggalin kesan. Yuk, ngobrol dulu aja, siapa tahu ide kamu bisa jadi proyek keren berikutnya. CSA, solusi FVL satu pintu. Biar ruangmu nggak cuma nyala, tapi juga berasa. kita lari dulu ke live nih. Sekarang itu kan kayak barrier antara studio sama live itu kan makin diperkecil ya. Dengan adanya plugin studio dibawa ke live. Nanti kan ini biasa dipakai di studio. Mas Nabil nih ketika mixing dan let's say kita ngomong konser tunggal, preparationnya cukup. Itu lebih suka mixing sendiri, misalnya dicek sendiri-sendiri, di EQ sendiri dengan fasilitas yang di mixer biasanya kan udah banyak tuh. Atau memang harus ditambah sama plugins. Let's say kita ngomong ada beberapa merek lah, ada UE, ada yang depannya W, nggak bisa sebut ya, sorry. Yang suka bikin Linux-nya itu. Selama ini sih kebanyakan kalau per channels itu gua pakai built-in. Oke. Lebih banyak processing di grup yang butuh kayak Plugins-nya itu tadi. pluginsnya misalnya kayak API gitu. Iya. Boleh dong menyebut itu dong? Boleh. Itu kan misalnya API atau SSL gitu. Lebih butuh warnanya. Jadi kayak misalnya drum satu di grouping sendiri gitu, Grouping terus sendiri, baru dikasih SSL gitu. SSL gitu, Oke. lebih kayak buat nge-gluing. Iya. Terus kalau kebanyakan plugins itu gue pakai kayak buat ngewarnain, terus kayak buat tools membantu nyelamatin, misalnya kayak ada vokalis suaranya kecil banget. Ya mau nggak mau tuh naikin pakai clipper. Oke. Jadi ditambahin kompresor lagi biar dia jadi bocorannya nggak terlalu ngeganggu yang lain. Terus kayak de-essernya tuh kayak sama ini apa expander sih yang banyak banget dipakai. Expandernya Yang plugins. Ultimate, bukan ya? Itu mobil ya. Misalnya lebih banyak. Tapi kan sekarang mixer sekarang juga bagus-bagus kan. Misalnya kayak expandernya itu. Iya. Nah, Bawaannya ya. Bawaannya udah bagus. Tapi lebih suka bawaan yang sering kita. Karena udah hafal dengan plugin tersebut Iya, gitu. iya. Udah. Sama reverbnya sih pakai. Reverbnya. Berarti reverbnya plugins. Plugins kebanyakan. Oke. Berarti pasti bawa tool sendiri ya? Tergantung band. Jadi kalau beberapa band bawa mixer sendiri. Misalnya kayak dulu bawa itu mixer Ya, mau bisa sendiri ya. mixer sendiri di Baku Cakar. Itu benar-benar udah full plugins Oh, Baku Cakar udah mixer sendiri? Dulu ya. dari Glenn almarhum Glenn. 2018. Wah. Itu udah bawa mixer sendiri, FOH monitor. 2018. Itu benar-benar udah full plugins. Itu benar-benar kerjanya semua plugins. Oke. Jadi anak-anak kru tuh setup dari yang total biasanya 4 jam. Begitu Nabil bawa mixer sendiri sejam. 45 lah dari mobil box. Dia itu anak-anak suka pakai timer tuh taruhan tuh. Jadi 45, 50, ya 50-60 menit lah. merasakan efisiensi ya. Dan kita, Iya. gue sebagai pemain band juga benefitsnya ya enak karena
Gua tahu bahwa begitu gua colok in ear atau bunyi di monitor dulu masih campur ya, masih hybrid, sudah pasti mirip kira-kira. Kalau pakai monitor Dari stage ke agak stage? Iya, agak berubah-berubah, tapi kalau begitu in ear udah pasti exactly the same. Exactly the same. Kebenaran Nabil sama Rizal cukup aware ya, kadang-kadang kalau gain berubah mereka udah tahu gitu ya, nggak dilepas begitu aja. Jadi ya Bukan berdasarkan bayaran ya Mas, bukan ya? Nah. Passion. passion sedap. Gue pikir bayaran dikit, udahlah gue aja lah, gak usah bawa apa-apa gitu. Oh, jadi lebih banyak plugins buat tools membantu sih. Oke. Bukan sebagai itu buat kita jadi jago mixing, enggak. Jadi plugins itu buat membantu kita aja. Membantu. Kalau di live ya. Tapi bisa membunuh nggak Wis. pluginnya? Bisa membunuh. Kalau kita membunuh audio juga. bisa. Salah pakai? Kalau salah pakai mungkin, atau pernah kejadian salah pencet preset. Pernah kejadian salah, tapi untungnya belum main ya. Jadi pada saat itu bikin satu tombol. Jadi kalau di tengah-tengah lagu tuh tiba-tiba kayak suara telepon satu band itu. Kayak nggak ada low, jadi high pass, low pass semua tuh di scooping gitu. Jadi Wah. suaranya kayak benar-benar di dalam radio tua gitu. Satu band tuh kayak dalam radio tua. Tiba-tiba pas main lupa lepas si Itunya. low passnya. Jadi kok nggak ada low-nya ya? Udah nyangka tuh, wah ini subnya mati nih. Ternyata pluginnya masih nempel. Pernah tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya bisa berbahaya juga sih kalau kita nggak aware tadi. Kalau dulu saya pernah kalau kayak gitu mixer analog. Mixer analog kan ada Pencetan atasnya. pencetannya kan, on off-nya kan kotor. Oh, Digoyang dikit kresek gitu, nyala gitu. Udah negatif thinking ke manajemennya, udah kemana? Kok nggak ada sinyal? Ternyata cuma gara-gara on off-nya doang. Gitu. Kresek-kresek. Tinggal disentil dong, tek, nyala dia. Iya. Kadang-kadang gitu. Dimas juga pernah cerita tuh. Dia kontekan sama orang Manly kok ini kok ampli gua preamp gua kok kayak gini gitu. Sorry ya, rada konservatif. Lu bisa nggak agak breakin dikit gitu. Break maksudnya gimana? Agak dibanting gitu. Tek gitu. Nyala udah. Oh. Beneran tuh terus story. Iya. Kalau analog, ya kan. Oke. Semakin menarik ya cerita-cerita tips-tips dari Mas Nabil experience yang di lapangan sama Bro Bonar ini kan priceless ya. Nggak bisa ada teorinya, maksudnya kan itu experience gitu. Sejauh apa plugin itu membantu dari ada dan tidak ada? Ada dan tiada, Cie. Bro, Ada benar, dan tiada. Dari nggak ada plugins ya? Dari nggak ada VST atau plugins Di lah. live. Iya. Ya di live. Melihat perkembangan zamannya, konsol itu secara desain dan R&D sudah bisa makin baik tanpa menggunakan plugin saat ini. Oke. Dulu iya, ada beberapa konsol kita mesti add plugin untuk bisa menambahkan, tadi Nabil bilang, menambahkan color, karena era digitalnya tidak seperti sekarang. DA-nya tidak seperti sekarang. LNN Hit T112 itu ya dulu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi awal-awal awal-awal ide-idenya digital console kan semua serba limited. R&D-nya belum seperti sekarang, chipset belum seperti sekarang. Nah, sedangkan R&D sudah mulai berkembang. Jadi konsol-konsol, even konsol-konsol yang murah, digital yang murah pun sekarang udah bisa mumpuni dengan fasilitas-fasilitas yang cukup gitu. Iya. Jadi pastinya dengan adanya plugin harusnya bisa menambahkan kualitas, harusnya. Karena kalau nggak bisa menambahkan kualitas, orang udah pasti nggak mau pakai plugins. Buat apa mereka punya plugins? Iya. Ya kan? Karena yang pasti tambah ribet. Nah, kalau gua pribadi mixing, gua sebisa mungkin maunya onboard. Mixing on board, oke. Tanpa ada gangguan dari luar kalau Ya, gua. ya. Karena gua mau semuanya dijangkau by tangan gua dengan mudah. Gua nggak mau pusing ada komputer berikutnya. Tapi kalau gua tahu gua pakai konsol yang kira-kira limited, gue pasti bawa laptop sendiri, which is mungkin master atau tadi subgroupnya. Untuk begitu ada trouble, gue tinggal shutdown dia, gue jalan lagi. Jadi gue mau sangat handy. Oke. Karena gue pernah kejadian, full plug in and tiba-tiba server mati. Terus jadi, lu ada 16 channel drum processing, terus lu mesti off, insert, tangan gue gak keburu. Dia keburu audio, keburu lepas. Bikin tombol dong, snapshot. Ya kan kita PD-nya kan dia jalan terus, dia nggak bilang dia kan. Jadi akhirnya dari situ gue berpikir bahwa
kebenaran kalau dapat konsol yang baik, dapat konsol yang memang request sesuai dengan keinginan kita. Ya udah itu aja gitu. Gue stick sama itu dan Oke. menurut gue semua udah makin canggih dan R&D dari masing-masing manufacturer sudah menambahkan yang tadi namanya plug-in dengan fitur-fitur kompresor yang baru, kompresor-kompresor yang kita familiar, segala ya optokompresor, VCA kompresor, segala fasilitas-fasilitas yang sekarang senang orang pakai saturasi semua udah ada di built-in di konsol sekarang. Konsol ya betul. Bahkan beberapa fitur-fitur yang mungkin di plug-in mesti pakai beberapa plug-in dia sudah ada satu di situ. Oh. Jadi itu sudah untuk di era sekarang udah sangat-sangat comparable ya, comparable. Jadi adanya plug-in sudah pasti bisa menambahkan kualitasnya tapi bisa juga membunuh. Karena contoh misalkan begitu gue denger, gue tahu nih speaker mid-low-nya kuat dari tuningannya. Terus lu tambahin NIF taruh situ. Makin nongol. Iya, mid-low-nya makin tambah. Iya. Sedangkan itu sudah ada di template. Lalu pusing banget lu EQ-in tuh mid-low dibuang-buangin semua. There's something wrong kan? Kenapa lu nggak lepas aja NIF-nya? Mungkin balik lagi bener. Nah jadi hal-hal knowledge seperti itu yang kadang-kadang it's by template. Gua maunya begini. Kalau gua nggak, gua dengerin dulu, lalu ini salah. Musuhnya harinya yang pakai NIF gua mungkin bisa pakai karakter yang lain. Iya. Tapi kalau mungkin nggak ada plug-innya, kita langsung tahu tuh mid-low-nya kelebihan ya. Jadi gua nggak double color di mid-low-nya gitu. Kira-kira gitu sih. Bro Nabil? Ya itu tadi kembali lagi. Plugins. Ya tadi plugin itu tools membantu, sangat membantu sih. Tapi misalnya pada saat tertentu kita nggak ada, misalnya kita ngomong plugin outboard ya, misalnya out console ya, outboard console lah gitu. Itu ya kalau nggak ada juga sekarang itu mixer sekarang tuh udah oke. Kayak apa ya? Merek A, merek B, merek C itu udah built-in-nya udah oke semua sih misalnya. Tapi ya itu kembali lagi ada beberapa yang kita butuhkan di plugins itu, misalnya di merek A, merek B gitu yang di luarnya konsol mau nggak mau tetap bawa sih. Oke. Ada beberapa tools yang harus dibawa gitu. Ya. Jadi Kebutuhan. tipsnya adalah plugins itu adalah pelengkap ya, mempermudah pekerjaan, mudah untuk mencari color atau saturasi gitu-gitu kan. Ya betul. Oke, punya tips and trick nggak? Kalau misalnya lagi mixing supaya enaknya cepet itu diapain? Enak cepet. Bro Nabil nih. Karena cepet banget loh. Kalau ada roti di sebelahnya. Cepet. Sama teh tarik. Cepet itu. Sama roti cane sekalian lagi makan gini. Ini. Apa ya tips ya? Kalau gue sih selalu sampai saat ini mixing misalnya kita nggak tahu nih band dari mana gitu kan. Kita jadi in-house. Kadang-kadang kita nggak tahu bandnya siapa. Paling-paling itu melakukan hal yang paling basic aja deh. Nge-high-pass-in yang nggak kepake. Misalnya kayak gitar sampai 100. Dulu high-pass aja lu vokal sampai berapa. Terus buka gain aja dulu. Nggak usah kita ngompres atau apa gitu. Kalau vokal biasanya berapa? 125? Kalau live lebih. Hah? 170 hampir 200. Lah kalau ada karakter yang low gitu? Kan nggak kepake kalau buat live. Oke. Tapi ada beberapa Masuk part. akal. Tapi kalau kita band ya. Tapi kalau dia akustikan doang ya. Mungkin digeser lagi sampai 100 mungkin. Ya, Oke. karena biar muat semua di satu tempat tuh biar muat semuanya. Iya. Ini tips ya. Nih biasa soalnya kalau saya sendiri kalau lagi megang gitu 125 paling sampai 170. Nanti bisa kita coba nih. Yang ada suara hanya doang. Nanti abis itu dikomplain, kok suara gue gepeng. Nah kan Karena ada PR lagi tuh. Karena HPF itu penting banget tuh. Ini saya ngerasain sendiri. Saya megang mixer, orang salah. Drum akustiknya ya Roland lah. Drum akustiknya Roland. Si yang mixing ini volunteers di gereja. Dia nggak tahu. Biasa kan di HPF jangan sampai lebih dari 50 lah ya. Jadi dijagain di 50 ke bawahnya dia nggak akan muncul ya. Sampai batas-batas 50 situ. Amalnya digeser ke 100. Kicknya mau sampai dinaikin kayak gimana pun juga di 70-nya ya nggak akan naik gitu loh. Karena udah di HPF duluan. Nah itu penting banget tuh. Yang harus dilakuin ya tipsnya ya. HPF dicek dulu. Keren logiknya. Yang paling penting apa nih? Antara kalau misalnya as a sound engineer ya, baik di studio ataupun di live, lebih penting mana? People's skill atau knowledge?
Dua-duanya penting. Penting dua-duanya, sangat Technical penting. knowledge. Kalau milih satu Nggak bisa. nggak bisa. Itu jalan bersamaan. Boleh dijelasin nggak? Karena kalau lu cuma tahu knowledge, tapi lu nggak punya skill, personal skillnya, lu teoritis. Sedangkan audio it's not about numbers. Audio, numbers dan kuping. Itu tadi people skill Iya, tadi kan. bukan Sama terus knowledge. audio kan juga lu juga pakai mata gitu lihat. Ya. Terus kalau technical doang karena tadi HPF tuh harus 100, harus 25. Sedangkan speakernya bisa ngeluarin bunyi vokal bisa sampai 50. Iya. Terus Kan tergantung merek tadi ya. sebenarnya bukan tergantung merek. Sebenarnya Tergantung sistem yang dibikin. kita tahu apa yang kita mau tuju. Oke. Jadi technical knowledge, personal skill, jalan bersamaan, lu bisa achieve tujuannya. Kalau nggak bisa achieve tujuannya. Nah, apa yang Nabil lakukan adalah knowledge dia dengan personal skill dia bisa memberikan tadi yang lu dengar tadi 15 menit berubah. Ya, ya, ya. Kalau enggak kan nggak ada. Kalau secara berapa banyak panggung setiap engineer di Indonesia yang menemukan susah. Hampir semua panggung menemukan susah. Karena berubah-berubah sistemnya. Betul, betul. Bukan personal preference. It's system engineer preference. Betul ya? Ya, betul. Karena kan dia yang tuning. Lalu begitu pas kita play kita punya atau band kita main, ternyata band kita yang low contentnya besar banget. Terus sistem engineer men-tune speaker yang memang full of low. Wah, Semua apa? Kalau bukan technical skillnya, oke technical, berarti gua mesti potong low-nya. Tapi dia nggak punya people skill. Oke, dipotong low-nya. Dihabisin. Karena menurut dia itu by technically 50-nya harus dibuang. Tapi mungkin banyak jalan yang dari people skill-nya yang bisa habis gua denger, oh gua mesti begini. Tadi itu kan sudah nggak berjalan sudah berjalan bersamaan dari dia denger teknisnya, lalu dia bisa capai dengan tangan dia Ya, ya. tanpa diperintah ya. Jadi by nature dia ngomong sendiri. jadi harus balance ya. Harus balance. Harus balance. Karena kita tuh berapa tahun ya? Lebih dari 15 tahun kali ya bareng. Kita bisa gua tuh sama dia di audio tuh besar bareng. Di E. Enggak. Oh enggak. Di semua sebelum. Jadi kita memang besar bareng. Yang di Ancol itu ya. Enggak. Beda lagi. Total ini bukan karena bisnis. Pertemanan gua di audio sama dia di luar bisnis rentalnya kita cukup lama dan kita besar bareng. Dan kita ngulik bareng apa yang menjadi referensi dia, referensi gua, kita ngobrol bareng. Jadi Teman berantem lah. diskusi dan memang kalau kita berdua di konsol sangat-sangat tajam diskusinya. Apa yang lu lakukan? Kenapa begini? Terus lu dengerin ruangannya. Dia mungkin bisa rasa, gua nggak bisa rasa. Gua bisa rasa, dia bisa rasa. Bisa bayangin ya. Jadi kalau nggak technical dan people skill itu nggak nyampe. Di hall yang gema, apa yang harus kita lakukan? Kita ngobrol berdua. Lu ngapain? Kalau gua gini, kalau gue begitu dia udah ketemu, terus gua jalan sebentar. Bill, kayaknya ini sedikit deh, Bill. Dia utik. Oh iya bener. Terus tiba-tiba lu jalan ke situ deh. Coba dengerin yang ini. Kalau ini gimana? Jadi itu bukan technical lagi kan, people skillnya. Gue bisa ngobrol di depan front field, gue bisa ngobrol. Bill, sub lu kayaknya gini deh Bill. Terus dia, bentar, gue nggak tahu dia ngapain, dia berdoa kali ya. Tek. Nah hilang. Nah gue nggak ngerti, saya cuma nanya doang, apa yang lu lakuin? Ya ini ada yang ini di sini nih, kayaknya gini. Udah. Nah jadi kalau nggak gitu, lu full of technical stuff doang, teori doang. Teori. Malah nggak ketemu ya. Bukan nggak ketemu, lu bakal jadi Teoritis. musuh semua orang. Oke. Karena lu ngomong semuanya teori. Tapi di saat lu melakukan lu nggak bisa. Kalau gue lebih baik lu bisa melakukan tapi nol teori. Oke. Karena lu nggak menyakiti orang. Lu diem aja. Gue takut ngomong kan. Karena gue nggak punya bahasa teknis nih. Gue diem aja. Tapi begitu gue mixing bagusnya minta ampun. So jadi kerjaannya lebih bicara daripada mulutnya. Menurut gue itu jauh lebih meaningful. ya. Tapi kalau memang bisa dua-duanya, alangkah lebih baik. Itu udah komplimen paling luar biasa. Yang membedakan kita sama engineer top adalah itu sih. Experience dia dengan tour segala jenis venue, segala jenis sistem, dengan knowledge dia, dengan pengalamannya dia, dengan personal skill dia. Ada beberapa engineer kita ketemu ya, mixingnya jelek banget, asli. Gue bingung, kok bisa jelek banget. Iya. Duduk di FOH kita nggak suka. Nggak suka. Tapi begitu keluar nyampe di tribun, kok bisa begini? Itu gue duduk satu konser ngobrol sama dia. Ini bisa begini gimana? Itu ke bawah lagi dengerin di FOH. Jelek. Nggak enak. Terus gue tanya, apa? Well, gue tahu
ini seats yang paling gak enak buat gue saat ini. Tapi saat gue lagi keliling, gue tahu itu bagus di sana. So I hurt myself. Jadi kan itu berarti kan apa? Teknis dan people skill kan. Iya, iya. Kalau teknisnya doang nggak peduli, gue maunya di sini pokoknya super. Wah. Audiensnya terserah. Iya. Jadi ya sama lah menurut gue harus. Makanya kan perjalanan. kadang-kadang ada gini nih, kalau datang ke konser itu kan sering kali dikasih tips sama orang, lu mau paling enak duduk depan FOH. Depan gitu. FOH. Padahal kalau engineer yang dewasa mungkin yang seperti yang bro ceritain barusan, jadi kayak dia keliling gitu loh. Yang tempat audience seat itu yang harusnya memang paling enak gitu loh. Dimanapun Teknologi itu juga berada. berbeda sih, Bas. Teknologi sekarang berbeda. Kalau zaman dulu kita speaker ala kadar ya. Sekarang speaker run array udah banyak fitur yang bisa mengakomodir untuk bisa delivery sistem walaupun nggak sama, tapi rasanya sama. Ya. Nggak sama tapi rasa sama. Ya hampir udah. sama lah. Itu. Jadi menurut gua dengan di era sekarang nih ya, era yang udah sangat-sangat terbuka, lu cuma perlu lakukan yang benar, yang paling baik dari apa yang lu punya gitu. Karena toolsnya tuh cuman bisa, tools boleh sama, ya kan? Hasil beda. Hasil bisa beda. People skill tadi ya, sama knowledge-nya. Knowledge, ya. Luar biasa. Oke, thank you so much. Bro Bonar, Bro Nabil untuk waktunya, untuk sharing knowledge-nya, untuk semuanya lah. Hari ini dapat insight sangat banyak. Jadi terima kasih buat waktunya berdua. Kami SVI CSI ini sangat terhormat loh mau datang ke sini dan sampai ketemu di AVL Podcast yang selanjutnya. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.